Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi bab 4 yaitu mengenai analisis data. Kompetensi dasar yang ingin kita capai. Pertama, poin 3.4 yaitu memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Poin 4.4 melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan di kelas. Poin 3.5 memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Poin 4.5 mengambil dan mempublikasikan data dengan memperhatikan aspek privasi, memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolah angka. Kemudian, poin 3.6 memahami data yang terkumpul dalam jumlah besar yang dapat ditransformasikan, digeneralisasi, dan disederhanakan. Poin 4.6 memproses data dengan fitur lanjut pemproses angka. Kemudian poin 3.7 mengenal berbagai cara visualisasi data. Poin 4.7 memvisualisasikan data dalam jumlah besar serta memberikan interpretasi yang berdasarkan penalaran dan prediksi data. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian, nah di sini untuk A, pengertian data. Apa yang dimaksud dengan data? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan data? Sering kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari, ini datanya salah, ini datanya tidak valid, ini datanya kurang akurat. Nah, apa yang dimaksud dengan data? Nah, data dari sisi bahasa diambil dari kata datum yang dalam bahasa Romawi diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Oleh karena itu, definisi sesungguhnya dari data adalah diberikan, bukan memberikan. Karena jika memberikan, maka data itu sudah menjadi informasi yang baku dan diakui kebenarannya. Tuh ya. Nah, data yang didapat di dalam bidang teknologi informasi umumnya berupa data elektronik. Data tersebut dapat dihasilkan oleh berbagai perangkat ya, seperti komputer dan smartphone. Contoh, kalian dapat menghasilkan data gambar atas video atau video ya dari komputer. Kalian juga dapat memperoleh data tulisan ataupun suara yang dihasilkan oleh smartphone dari hasil penggunaan aplikasi pesan singkat misalkan ya, atau WhatsApp atau aplikasi lainnya. Nah, secara umum data tersebut dapat diolah lebih lanjut untuk berbagai keperluan. Nah, di sini ada salah satu model ya yang menggambarkan keterkaitan antara data, informasi dan pengetahuan. Modelnya adalah DIKW ya, DIKW ya. DIKW. Nah, dalam model ini terdapat 4 elemen ya utama, yaitu data, informasi ya, data. Yang pertama D-nya data elemennya, kemudian yang kedua informasi atau information ya. Yang ketiga knowledge ya atau pengetahuan, K-nya itu knowledge. No, ya, dan yang keempat adalah wisdom ya atau kebijakan. Nah, jika digambarkan di dalam sebuah piramida ya, piramida kalian tahu piramida ya. Nah, data level paling bawah itu adalah data. Di atasnya baru informasi. Level yang ketiga yaitu pengetahuan dan yang paling puncak yaitu adalah kebijakan ya. Jadi itu kalau digambarkan dalam sebuah piramid itu seperti itu ya. Level pertama paling bawah data, kemudian yang kedua informasi, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat yang paling atas itu kebijakan. Nah, contoh lain misalkan ada data pembelian jus ya. Jus itu kan macam-macam ya, ada jus jeruk, jus mangga, jus stroberi dan sebagainya. Nah, yang terjual misalkan jus jeruk 1 pada tanggal sekian. Nah, kemudian pada jus mangga terjual 2 gitu misalnya ya. Nah, itu adalah sebuah
sebuah data ya. Kemudian apa yang dinamakan dengan basis data? Nah, basis data itu adalah kumpulan informasi terorganisir yang disusun untuk memudahkan pengambilan data ya. Jadi kumpulan informasi terorganisir yang disusun untuk memudahkan pengambilan data ya. Jadi data yang misalkan contohnya begini, basis data SMA Negeri 1 Garut. Di situ ada data kelas 10 MIPA 1, data kelas 10 MIPA 2, data siswa kelas 10 MIPA 3, data siswa 10 MIPA 4 dan sebagainya. Nah, basis data utamanya adalah data siswa SMA Negeri 1 Garut. Itu basis data. Jadi di sini ada data siswa kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3 sampai 10 IPS 3 ya. Nah, itu adalah contoh basis data. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan pengambilan data ya. Jadi data adalah hal yang disimpan dalam database, dalam basis data, dan database berfungsi untuk menyimpan dan mengambil yang telah disimpan ya. Nah, itu. Jadi untuk memudahkan ya, untuk memudahkan pengambilan data, jadi diorganisir informasinya secara terorganisir ya. Nah, mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data? Banyak data yang ada di internet ya, yang tersebar di internet. Tapi ada data-data yang tidak bisa dicari di internet ya. Misalnya data rekam medis dari rumah sakit. Nah, itu tidak akan dipublikasikan secara bebas di internet. Kemudian data laporan tahunan perusahaan itu tidak akan dipublikasikan di internet ya. Jadi data itu ada yang tersebar di internet dan ada yang tidak tersebar di internet. Ada dua jenis tipe data. Pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer ini merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Itu data primer ya. Merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Data ini biasanya dibutuhkan jika tidak bisa menemukan data pada sumber seperti internet. Misalkan kita mengambil data harus melakukan dengan cara wawancara atau survei ya. Nah, itu data primer ya. Atau bisa juga data primer itu didapatkan melalui perangkat ya, atau piranti. Contoh misalkan penggunaan handphone yang dapat menghasilkan data teks, gambar, dan video. Atau juga menggunakan perangkat IoT ya, atau karena IoT itu adalah Internet of Things ya. Jadi yang bisa memudahkan untuk mendapatkan data dari berbagai perangkat gitu ya. Nah, IoT ini merupakan salah satu teknologi yang saat ini berkembang cukup pesat ya. Nah, berbagai perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Contoh misalkan perangkat IoT itu menggunakan microcontroller ya. Microcontroller itu menggunakan sensor ya. Kita ingin misalkan mengetahui keadaan suhu dari detik ke detik ya dalam tiap harinya. Misalkan suhu, nah di sana dipasangin sensor. Sensor itu dihubungkan dengan microcontroller. Dari microcontroller ini akan mengirimkan sebuah data ya, data ke dalam database gitu ya.
Nah ini sensor suhu ini memberikan data, misalkan panasnya berapa derajat, kalau ada perubahan berapa derajat gitu kan, atau suhu dingin berapa derajat, ada perubahannya berapa derajat gitu. Nah itu contoh dari perangkat IoT. Nah data yang terkumpul dari perangkat-perangkat itu secara kontinu, secara terus-menerus membentuk data yang berukuran besar ya. Nah, jadi muncullah istilahnya big data atau data yang besar ya, big data. Nah, big data itu karakteristiknya ada 4, yaitu volume, velocity, variety, dan veracity ya. Volume itu ukuran data yang sangat besar, velocity mengacu pada kecepatan data gitu ya. Bagaimana data itu bisa cepat gitu, dalam hitungan detik itu harus sampai ke dalam database ya. Kemudian variety, beragam tipe data yang dihasilkan, ada teks, suara, gambar gitu ya. Kemudian yang terakhir veracity. Nah, kebenaran data yang dihasilkannya benar atau tidak, valid atau tidak gitu ya. Dipercaya kebenarannya atau tidak gitu kan. Tentu saja nanti diterapkan indikatornya ya, seperti biasnya dan ambiguitasnya. Oke, itu teknik pengumpulan data primer. Kemudian yang kedua, data sekunder. Nah, ini kebalikan dari data primer. Ya, data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain, gitu ya. Nah, misalnya dari portal Satu Data Indonesia. Kemudian ada open dataset beberapa wilayah Indonesia. Ada banyak di sini, ada open dataset Jakarta, open dataset Bandung, ada open dataset Jawa Tengah. Kemudian ada Kaggle. Yang ketiga Kaggle ya. Kaggle menyediakan dataset umumnya digunakan untuk kepentingan penelitian. Nah, ini Kaggle ya. Nah, itu. Kemudian transformasi data. Transformasi itu adalah transfer informasi ya. Nah, data yang sudah dikumpulkan dapat diolah untuk berbagai kepentingan. Untuk mempermudah pemrosesan setelah mendapatkan data baik primer maupun data sekunder, nah kalian dapat melakukan transformasi atau mengubah data ke dalam bentuk lain dan membuatnya menjadi lebih sederhana. Nah, tipe data ini ada numerik, ada kategorik, ada ordinal. Pertama numerik. Numerik itu terbagi dua, ada discrete dan continue. Data numerik discrete merupakan tipe data yang sifatnya relatif terbatas. Nah, rentannya bisa saja sangat besar. Tipe data discrete berbentuk bilangan bulat, ya. Nah, tipe data discrete ini berbentuk bilangan bulat. Misalnya, data pengunjung restoran, data pengunjung perpustakaan, itu pasti bilangan bulat. Ya. Misalkan ada 30 per harinya, ada 40 per harinya, ya. Nah, kemudian yang kedua, numerik continue. Data ini bersifat data tidak terbatas. Kalau yang discrete itu terbatas. Kalau yang continue ini tidak terbatas. Tipe data ini bisa direpresentasikan dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, yang continue ini ya. Contohnya tinggi badan kalian 175,66 cm misalnya. Ya. Itu mengandung bilangan pecahan atau desimal. Yang kedua, kategorik. Kategorik ini merupakan tipe yang bersifat kualitatif dan tidak memiliki makna secara matematis. Ya. Contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian produk seperti ponsel, komputer, gitu ya, dan makanan misalnya ya. Itu kategorik. Yang ketiga, tipe data ordinal. Nah, ordinal ini merupakan data gabungan dari numerik dan kategorik. Nilai yang ada pada data ini sudah ditentukan seperti pada kategori, tetapi tiap nilai memiliki makna secara matematis ya.
memiliki makna secara matematis. Sebagai contoh misalkan grade A, B, C, D, dan E ya, merupakan nilai dari suatu ordinal seperti halnya pada kategori, akan tetapi bisa mengatakan bahwa grade A itu lebih baik daripada grade B dan seterusnya. Grade B bisa lebih baik dari grade C dan seterusnya gitu ya. Oke, contoh lain misalkan ada rating bintang, rating produk ya dari bintang 1 sampai 5. 5 itu mempunyai nilai yang paling besar. B itu rating 4 itu mempunyai nilai yang lebih besar dari 3 gitu ya dan seterusnya. Oke. Itu adalah ordinal. Nah, transformasi data D dari continue ke ordinal. Komponennya di sini ada jadi data yang sudah dikumpulkan itu ditransformasi dari continue ke ordinal. Nah, data continue dapat dikatakan sebagai data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan. Data ini dapat berbentuk pecahan atau desimal, sementara data ordinal dapat dinyatakan dengan tingkatan data. Ya. Nah, dalam data continue akan diibaratkan sebagai nilai akhir, sementara data ordinal adalah grade, yakni A, B, C, D, dan E. Ya. Adapun untuk mendapatkan nilai akhir, kita harus menghitung dari tugas UTS dan UAS. Ya. Nah, di sini ada komponen cara penghitungannya. Komponen yang dihitung adalah tugas, UTS, dan UAS. Kemudian bobotnya 20%, 35%, dan 40%. Nah, seperti ini. Jadi, data continue-nya itu adalah nilai akhir. Ya, nilai akhir. Nah, dan data ordinalnya adalah grade. Nah, di sini harus dihitung dulu nilai akhirnya berdasarkan komponen yang sudah disiapkan ya. Nah, ini komponennya yang sudah disiapkan dan ini adalah untuk mendapatkan data continue dan data ordinalnya. Baik, lihat contoh berikut ini. Oke. Nah, data continue ya, yaitu nilai akhir. Nah, kita akan mendapatkan data nilai akhir seperti ini. Jadi 20 nilai UTS-nya 84, nilai yang kedua ada 65, yang ketiga adalah 73 ya. Ini nilai tugasnya, dan nilai UAS-nya dikalikan dengan ini menggunakan rumus. Nah, ini tugas 20%, bobotnya, kemudian UTS 35%, UAS 40%. Jadi kalau dikalikan hasilnya seperti ini ya. Jadi nilai UTS-nya kalikan dengan 35%, kemudian tugas 20%, kemudian UAS 20%, maka hasilnya setelah dihitung dengan menggunakan rumus ini, maka akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya. Kemudian transformasi data continue ke ordinal mendapatkan ordinalnya grade ya, grade E di sini. Nah, kalau kita copy rumusnya, seperti ini. Kenapa E? Kita uji ya. Nilai akhir grade-nya, kriterianya seperti ini. 85 sampai 100 itu mendapatkan grade A. 75 sampai 84 mendapatkan grade B. 60 sampai 74 mendapatkan grade C. 50 sampai 59 mendapatkan grade D. Kurang dari 50 maka nyatakan dengan E.
Bagaimana rumus logikanya? Menggunakan rumus if and. Nah, seperti ini if and. Nah, kita copy ya, biar lebih besar. Nah, ini rumusnya yang digunakan. Nah, jadi untuk ini rumus untuk transformasi ke ordinal, jadi grade. Ini kita besarkan misalkan ya. Kemudian ini rumus untuk menghitung ya, menghitung nilai akhir. Berapa nih? 20. Oke. Ya. Bapak tidak harus menjelaskan lagi apa yang dinamakan kolom dan sel ya. Kolom dan baris, kemudian dan sel. Di sini ini ada yang namanya kolom, kemudian ini ada yang baris, pertemuan baris dan kolom itu dinamakan dengan sel ya. Ini adalah sel E6, yaitu pada kolom E dan baris ke-6 gitu ya maksudnya. Nah, itu ya. Oke, kita uji. Nah, ini kalau misalkan nilai akhirnya misalkan sebentar, ini kayaknya ada perhitungan yang salah. Ada perhitungan 20% kali tugas, 35% UTS, 40%. Oh, ini salah. Nah, ini ada. Oke, harusnya seperti ini ya. Itu. Ya. Sini. Nah. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi E6 mana E6? E6 yaitu ini ya. Kali L7. L7 yaitu ini 7 baris ke-7 yaitu UTS ya. Kali 0,35. Nah, oke. Nah, begini. Oke ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian ini F6 mana F6? F6 ini. Nah, ini dikalikan dengan L6 karena tugas ya, ini L6, ini tugas 20% gitu ya. Nah, ini ke G6 ini, kemudian L8 mana ini ya, L8 tuh. Berarti L8 40%. Jadi begitu. Kemudian dijumlahkan maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian transformasi grade-nya ini ya, ordinalnya. Nah, C dapat C. Kalau misalkan kita uji ya. Jika ini cara membacanya bagaimana? Jika nah, H6 lebih besar dari 85 dan H6 lebih kecil dari 100, maka nyatakan dengan A. Gitu ya. Jika
H6 kita uji coba sekarang. Di sini nilainya H6 71. 71 lebih besar dari 85 tidak? Tidak. Ya. Nah, maka masuk ke yang kedua. Jika H6 lebih besar dari 75 dan kurang dari 84, maka nyatakan dengan B. Nyatakan dengan B. Sekarang 71 lebih besar dari 75 tidak? Tidak, maka dapat nilai yang C, yang ketiga ini. Nah, begitu cara membacanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali ke slide ke presentasi ya. Jadi itu contoh ya. Nah, oke. Untuk materi analisis data videonya sampai sini dulu. Nanti ada video berikutnya tentang menyederhanakan data menjadi sekumpulan kelas ya. Oke. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.